Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin serta jajaran, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sedang sholat subuh yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita kesempatan, taufik dan inayahnya, meskipun dalam cuaca yang kurang baik, hujan lebat ya, tapi alhamdulillah tidak menghalangi kita untuk tetap melangkahkan kaki, mengaitkan tangan menuju rumah yang mulia ini, menunaikan ibadah salat subuh berjamaah yang memang ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Pembacaan Al-Qur'an di waktu salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya itulah disunahkan Bapak dan Ibu kalau salat subuh itu agak panjang bacaannya. Jadi kalau tadi kita sholat agak merasa panjang, nah sebetulnya memang begitu sunnahnya. Ya, kalau kadang terkantuk-kantuk, mungkin telayang-layang, ya, tapi itulah sunnahnya. Karena memang Al-Quran yang kita bacakan dalam sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi dua malaikat yang bersif-sifan itu, ya, masing-masing sesuai dengan jumlahnya, malaikat pagi dan malaikat malam, mereka pergantian shiftnya di waktu sholat subuh ini, Pak. Ya, jadi mereka sama-sama menghadiri dulu salat subuh ini, baru nanti yang sudah selesai tugas malam naik dia ke langit. Yang lanjut tugas siang tetap dia di bumi, ya, melaksanakan tugas-tugasnya. Makanya dinamakan salat subuh itu dengan ya Quran al-Fajri, ya, Quran yang dibaca di salat subuh. Jadi kalau salat subuh kita baik sendiri, begitu pula berjamaah, disunahkan untuk panjang bacanya, ya. Nah, kemudian salat subuh ini juga menjadi salah satu penanda seseorang dijauhkan oleh Allah dari sifat kemunafikan, dan berikutnya salat subuh juga sebagai penjamin kita, penjamin kehidupan kita ini, keselamatan kita, kesehatan kita, rezeki kita sampai nanti sore. Jadi seseorang yang telah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, maka kata Rasulullah, dia berada dalam jaminan Allah sampai matahari terbenam. Jadi kalau sudah Allah yang menjamin kita, Bapak dan Ibu, menjaga kita, melindungi kita, ya, maka tidak perlu kita lagi dengan penjamin-penjamin yang lain, ya. Tapi ini tentu maksudnya bukan tidak perlu asuransi, Pak. Nah, beko, apa Beno asuransi, berang asuransi kamu beko, ya. Maksud itu kita dijaga oleh Allah selalu, insya Allah. Baik, selawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk seluruh keluarga dan kerabatnya serta sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi ini kembali kita akan coba melanjutkan tadabbur Al-Quran dari surat-surat pendek pada juz amma yang pagi ini insya Allah memasuki pembahasan suratul Lail. Surat Al-Lail, surat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mentadabburi ayat-ayat surat Al-Lail, Bapak dan Ibu, kita akan lihat sebelumnya tadabbur atau profil, ya. Profil dari surat Al-Lail ini. Surat Al-Lail. Surat Al-Lail, Bapak dan Ibu, merupakan surat yang ke-21 dalam urutan mushaf. Surat yang surat yang ke-92 adalah urutan mushaf, namun jumlah ayatnya 21. Ya, surat nomor 92 ayatnya berjumlah 21. Adapun namanya ada bermacam-macam, ada yang menyebutnya dengan suratul Lail,
Ada yang menamakan dengan surat Wal-Lail, ada pula yang menamakannya dengan surat Wal-Laili idza yaghsha. Dan termasuk di antara surat-surat yang Allah mulai dengan wawul qasam. Wawul qasam artinya waw sumpah, ya. Waw yang Allah gunakan untuk bersumpah dengan berbagai macam ciptaannya. Dan juga dalam surat Al-Lail ini kita tidak akan menjumpa dengan kalimat Allah. Ya, tidak ada kalimat Allah di dalamnya seperti kebanyakan surat-surat yang lain. Dan dia diturunkan setelah surah Al-A'la. Sabbihis ma'rabbikal a'la. Dan menurut para ulama ilmu Quran, surat ini khusus diturunkan untuk memuji sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah banyak bersedekah, ya, tetapi dia tidak mengharapkan pujian dari Allah dan dari manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu untuk profil daripada surat Al-Lail. Adapun kalimatnya sebanyak 71 kalimat dan hurufnya sebanyak 312 huruf. Baik, sekarang kita masuk pada tadabbur kepada Ibu. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Dan demi malam, Allah bersumpah dengan malam, dan ini sudah sering kita temukan di surah-surah sebelumnya, ya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, termasuk dengan waktunya, dengan malam, dengan siang, dengan fajar, dengan sore, ya. Nah, di sini Allah kembali bersumpah dengan waktu malam, wal-laili idza yaghsha. Demi malam hari apabila dia telah menutupi. Apa yang dia tutupi? Dia menutupi cahaya siang. Yang tadinya siang terang benderang, datang malam, maka sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, siang itu berganti dengan malam atau kegelapan. Al-lail juga berarti kegelapan. Ya, makanya orang-orang Arab mengatakan khamar itu Bapak Ibu ummul lail. Ya, ummul lail artinya ibunya kegelapan. Ibunya kegelapan itu kalau bahasa awalnya ada, Pak. Ya. Apa bahasa awalnya, Bu? Jadi khamar atau Ibu, ya. Khamar itu minuman keras. Orang Arab mengatakannya dengan ummul laila. Ibunya kegelapan. Ya, karena orang yang minum khamar itu tertutup akal pikirannya, sehingga baginya menjadi gelap dunia. Ya, bukan gelap, tidak ada lampu, tapi tertutup kebenaran, tertutup segala petunjuk untuk mengikuti kebenaran, karena dia telah minum khamar, menjadikan dia mabuk, akalnya hilang, maka masuklah dia dalam kegelapan dari petunjuk atau hidayah Allah. Jadi ummul laila artinya ibunya kegelapan. Ya, yang menjadi faktor utama, ya, atau ummul laila itu artinya kalau bahasa awalnya induk engkangnya. Itu bahasa Minang. Induk engkangnya kegelapan. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Karena Nabi pernah mengatakan induk engkangnya maksiat itu apa? Bukan zina, bukan mencuri, ya, bukan membunuh, tetapi apa? Tetapi adalah minum khamar. Karena orang kalau sudah minum khamar, dia bisa berzina, dia bisa membunuh, dia bisa mencuri, dia bisa berkhianat, dia bisa durhaka pada orang tua, semua akan dia lakukan. Ya, makanya begitu besar dosa Allah berikan kepada orang yang minum khamar. Jadi malam dan demi malam ketika dia menutupi cahaya. Wan nahari idza tajalla, dan sebaliknya Allah pun bersumpah dengan waktu siang apabila dia telah terang benderang, ya. Telah terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan sumpah yang ketiga yang Allah sebutkan di sini, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah bersumpah dengan malam apabila dia telah menutupi siang. Allah bersumpah dengan siang apabila dia telah menyingkap tabir kegelapan yang tadinya malam.
Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah dengan penciptaannya terhadap manusia atau segenap makhluknya itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau kita lihat di tiga sumpah ini Bapak dan Ibu, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya ciptaan Allah itu beraneka ragam. Malam itu walaupun gelap, tapi sama tidak kegelapannya Bapak? Tidak kan? Mulai dia dari remang-remang dulu, ya, senja, kemudian nanti sedikit-sedikit baru berubah menjadi gelap sampai ke gelap pekat. Kemudian seterusnya, ya, menjelang pagi dia juga mulai tersingkap tabir kegelapannya, ya, memerah, kemudian nampak ufuk di sebelah di langit, baru kemudian menjadi terang. Demikian juga dengan siang, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Kemudian juga laki-laki dan perempuan. Allah di sini mempertegas, ya, meminta kita memperhatikan bahwasanya Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Di antara perbedaannya itu ada perbedaan jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ini menandakan bahwasanya dua hal ini tidak boleh disamakan. Makanya kalau ada slogan yang pernah mengatakan laki-laki perempuan sama saja, nah itu slogan yang tidak benar, sesat dan menyesatkan. Allah sudah mengatakan, bahkan dalam surat Ali Imran Allah juga dengan tegas mengatakan, "Walaysa dzakaru kal unsa." Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Kalau dalam agama kita, kalau lahir anak laki-laki berapa akikahnya? 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1, ya. Nah, kalau sumpah kesaksian, kalau laki-laki bisa 1. Tapi kalau perempuan harus 2. Apalagi dalam Al-Quran Allah juga mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi qawwam. Apa artinya qawwam? Qawwam artinya pemimpin. Pemimpin di sini bukan tukang perintah-perintah maksudnya Bapak Ibu. Jadi jangan diartikan ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau perempuan di rumah, istri harus siap kena perintah-perintah terus. Karena laki-laki itu qawwam, nah itu salah. Justru qawwam itu sebaliknya, dia yang mengerjakan pekerjaan rumah, bukan istrinya. Karena seorang pemimpin itu, Nabi mengatakan amirul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum dialah pelayannya. Jadi kalau merasa menjadi pemimpin, kita yang melayani. Kalau merasa menjadi pemimpin rumah tangga, qawwam, kita yang melayani istri kita, kita yang melayani anak-anak kita, mulai dari mencarikan nafkah, membantu pekerjaan di rumah, dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi Allah mengatakan, ya, tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kodrat. Masing-masing memiliki kodrat penciptaannya, akan tetapi satu sama lain saling melengkapi. Laki-laki sekuat apapun dia, ya, segagah apapun dia, sekaya apapun dia pasti tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia kalau tidak punya istri. Mohon maaf ya, bukan saya maksudnya menyindir yang tidak punya istri, ya, karena kita diciptakan oleh Allah, ya, punya keadaan masing-masing. Mungkin ada yang sudah ditinggal istri atau belum dapat jodoh, itu beda. Tapi secara kodratnya manusia, laki-laki butuh kepada wanita. Bahkan Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha. Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan agar kalian wahai para laki-laki merasa tentram dengannya. Artinya apa? Kalau tidak punya pasangan kalian, jangan harap kalian akan merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan hidup ini. Makanya hari ini kalau marak penyakit masyarakat yang sudah kita dengar ini dengan LGBT, laki-laki cinta sama laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Nah, ini sampai hari kiamat, ya, mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Meskipun dia kata, oh saya dapat pasangan yang memahami saya, bla bla bla, ada cerita. Allah sudah mengatakan, ya, laki-laki diciptakan untuk perempuan, perempuan diciptakan pula untuk laki-laki, dan sebaliknya, ya, perempuan dengan segala
bentuk fisiknya yang lemah, gemulai, ya, tapi justru dialah makhluk yang terkuat di dunia. Betul, betul, betul. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak bisa dipikul oleh laki-laki, tapi bisa dipikul oleh perempuan. Nah, inilah ya keutamaan makhluk ciptaan Allah. Makanya Allah di sini khusus bersumpah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau ada orang berkata laki-laki perempuan sama saja, itu mungkin maksudnya kok dia hawa di Allah anak laki-laki atau perempuan jan maupe. Nantaraga anak laki-laki dapat manusia jan maupe. Nantaraga anak manusia dapat laki-laki jan maupe. Karena laki-laki perempuan itu sama saja. Maksud sama saja itu sama-sama ciptaan Allah, sama-sama datang membawa rezeki dari Allah, kemuliaan dari Allah. Anak laki-laki adalah kemuliaan, sebaliknya anak perempuan juga kemuliaan. Dan contoh sajalah Nabi kita, ya, beliau justru anak laki-lakinya meninggal semua. Yang hidup siapa? Anak-anak perempuan. Jadi kalau ada orang merasa kurang mulia dia karena anaknya perempuan semua, maka dia mungkin tidak melihat kepada Nabi. Nabi justru anaknya perempuan semua yang hidup, ya. Baik. Setelah Allah bersumpah dengan malam, dengan segala perbedaannya yang bertingkat-tingkat kegelapannya, dengan siang juga demikian, ya, dan juga perbedaan di antara makhluknya, ada jantan, betina, laki-laki, perempuan. Lalu Allah pertegas dengan mengatakan, Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya, ya, usaha kalian. Usaha di sini mencakup pekerjaan, tingkah laku, perilaku, amal ibadah, ya, aktivitas. Sesungguhnya pekerjaan, amal, aktivitas kalian di dunia ini itu juga berbeda-beda. Urusan kalian berbeda-beda, pikiran kalian berbeda-beda. Betul tidak Bapak Ibu? Kita walaupun sama duduk sekarang dalam ruangan masjid yang tidak begitu besar ini, ya, hanya terjarak beberapa meter satu sama lain, tapi pikiran kita sama tak? Sama tak pikiran ibu dengan ibu yang sebelahnya? Pasti tidak sama. Walaupun sama-sama melihat ke arah Ustaz, tapi ibu sambil mencari ke Ustaz, takkan aja di rumah di kualun masak makanan lain akan dimakan di suami kau anak sampai keraju. Ibu dan sambiannya lain, takkan harinya. Ya, bapak-bapak juga demikian. Tidak ada manusia Allah ciptakan satu sama lain itu sama sebenarnya. Satu sama lain saling berbeda. Makanya Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu benar-benar beraneka ragam. Ya. Dan ini harus jadi pemahaman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya manusia, kata orang, kapalu yu sama hitam, tapi pikiran, pangana, ya, berbeda-beda. Jangankan orang lain, kita saja punya anak, mungkin 5, mungkin 4, mungkin lebih kurang. Sumbernya kan sama, bapaknya sama, ibunya sama, tapi sama ada anak kita. Nah, mulai dari bentuknya aja tidak sama, kelaminnya tidak sama, apalagi tingkah laku, sifat, tabiat, dan perangainya. Apalagi kalau sudah keluar dari keluarga kita, tetangga kita, orang banyak di pasar, di jalanan, tidak ada manusia yang sama. Ya, Allah ciptakan masing-masing menurut tabiat, perilaku, sifat masing-masing. Tapi ya, meskipun demikian, ya, tidak bisa pula kita mengatakan Allah kok tidak sama Ustaz. Nangka elok saja lah, nangka buruk ada usaha orang di urusan awal kok tidak sama. Bisa kita berkata begitu Bapak Ibu? Tidak bisa. Karena meskipun Allah ciptakan kita berbeda, pikiran kita, ya, panganawa, tingkah laku awak, tapi Allah tetap inginkan kita satu dalam satu jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Petunjuk Islam, itulah yang kita doakan dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau dalam hal itu tidak bisa kita berbeda-beda. Ya, Allah menunjukkan kita satu jalan, maka kita harus ikuti jalan itu. Kalau mau berbeda cara pandangnya silahkan, cara pikirnya silahkan, cara kerjanya silahkan, tapi tetap berjalan di satu tujuan. Maka kemudian Allah mengatakan,
Karena manusia itu berbeda-beda, tapi tetap Allah ingatkan. Jangan kalian merasa bangga dengan perbedaan kalian, lalu kalian tidak mau diatur oleh agama. Lalu kalian berbuat sesuka kalian. Tidak. Allah memang ciptakan kalian berbeda-beda. Ada yang mudah taat. Ya. Begitu diingatkan sedikit sekali, langsung dia sadar, langsung dia insaf, langsung dia taubat. Tapi ada sebaliknya. Sudah dinasehati berkali-kali, bahkan dimarahi, dipukul bahkan, tapi tidak juga berubah menjadi benar. Karena memang manusia itu berbeda-beda. Tapi kata Allah, walaupun berbeda-beda, maka tetap yang Allah inginkan adalah menjadi orang yang benar. Orang yang sesuai dengan petunjuk perintah Allah, yaitu orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan di ayat berikutnya, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka meskipun tadi dikatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaan kalian, tabiat kalian, perilaku kalian berbeda-beda, tapi Allah tunjukkan kita pada suatu sikap yang kalau bisa ke sana kita semua menuju, meskipun kita berbeda-beda. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka barang siapa yang memberi, Allah tidak katakan di sini memberi apa Bapak Ibu. Yang penting memberi. Fa'amma man a'ta. Untung Allah katakan tidak memberi uang. Kalau Allah katakan barang siapa yang beri uang, nah mungkin tidak semua kita bisa melakukan perintah. Tapi Allah katakan fa'amma man a'ta. Maka barang siapa yang mampu memberi, memberi apa? Memberi semua yang baik, memberi semua yang bermanfaat, memberi yang semua yang bisa membantu orang lain, maka itu sudah termasuk memberi. Mulai dari tenaga, membantu orang dengan tenaga kita, ada orang bangun rumah kita bantu, ada orang dapat musibah kita datang kita bantu supaya ringan musibahnya, membantu dengan uang itu terutama lagi, ya. Tidak punya juga uang, membantu dengan ide, pikiran, saran, nasihat, petunjuk. Apalagi, ya, intinya kita memberi. Makanya Nabi mengatakan tangan di atas jauh lebih baik dan lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya, makanya kalau Bapak Ibu pernah pergi umroh, insya Allah ada yang pernah pergi umroh ya. Nah kita lihat dari sana bagaimana orang Arab itu berlomba-lomba memberi. Ada yang ngasih air zam-zam segelas, ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih roti kering. Yang penting memberi. Karena di samping memang itu tanah suci, berlipat-lipat pahalanya, mereka sadar betul tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Sesuai dengan firman Allah di sini, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Barang siapa yang mau memberi waktunya, memberi perhatiannya, memberi tenaganya, memberi uangnya kalau ada, ya, memberi perhatian dan kasih sayang kalau memang orang itu termasuk yang wajib diperhatikan, anak yatim, du'afa misalkan. Lalu wattaqa. Tidak hanya memberi saja. Banyak orang bisa memberi, Pak. Hari ini, ya, kalau kita lihat orang-orang non-muslim kalah kita oleh mereka, Pak, dalam soal semangat memberi. Ada yayasan di Indonesia ini namanya Yayasan Bunda Suci. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Itu Masya Allah. Ya, mereka kalau berderma itu tidak tanggung-tanggung. Itu agamanya apa itu? Bukan Islam. Kalau tidak salah agama Buddha ini ya. Tapi di mana-mana mereka bangun rumah susun, membantu fakir miskin dan seterusnya. Tapi mereka tidak punya syarat yang kedua yang Allah katakan di sini. Kalau Allah mengatakan, karena Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberi lalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah tentu tiang utamanya tauhid, beriman dengan Allah itu. Mau bersedekah 1 triliun pun tapi tidak beriman dengan Allah, maka amalannya itu menjadi seperti fata morgana. Ya. Kalaupun dia berinfak sebanyak apapun tapi akidahnya bermasalah, dia Islam katanya iya, tapi percaya dengan syirik, tahyul, khurafat, tidak diterima oleh Allah sedekahnya. Karena syarat sebuah sedekah atau amal ibadah secara umum itu diterima ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama sahih akidahnya.
Akidahnya harus sahih, harus benar. Walaupun dia muslim, tapi kalau akidahnya bermasalah, ibadahnya tidak terima oleh Allah. Yang kedua, ikhlas niatnya. Akidah sudah benar, tidak percaya selain kepada Allah, sudah mantap akidahnya. Tapi niatnya tidak benar. Niatnya karena ria, karena ingin pujian orang lain. Dia tolak juga. Yang ketiga, akidah sudah benar, niat sudah ikhlas, tapi yang ketiga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah sudah benar, niat sudah ikhlas mengharap wajah Allah, tapi cara pelaksanaannya suka-suka dia saja. Tidak dia ikuti sebagaimana tuntunan Nabi. Tidak terima amal ibadah. Ya, jadi kembali pada ayat, maka kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, barang siapa yang memberi, lalu dia bertakwa kepada Allah, dan tambah lagi satu syaratnya. Ada 3 di sini. Pertama, memberi. Yang kedua, setelah memberi itu dia juga seorang yang bertakwa kepada Allah. Baik dari sisi akidahnya, sifatnya, akhlaknya, ibadahnya, termasuk ketika memberi itu di antara bentuk takwa itu adalah tidak menyebut-nyebut pemberian. Tidak suka mengulang-ulang menyebut-nyebut, oh sanu itu petang itu lah bertolong. Anaknya petang itu sampai tidak masuk sekolah, ambil pertolongan, ambil telepon, tidak perlu dinas. Nah, itu tidak takwa. Ya, takwa itu adalah diiringi dengan ihsan, ya, memberi tanpa menyebut-nyebut apa yang diberi. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan membenarkan atau percaya akan adanya balasan yang terbaik di surga. Jadi kalau kita gabungkan 3 hal ini, Bapak dan Ibu, yang pertama kita memberi, apapun itu tadi ya. Yang kedua, ketika memberi itu, kita harus menjadi seorang yang bertakwa, menegakkan sholat, melaksanakan perintah, tidak menyebut-nyebut apa yang kita beri. Dan yang ketiga, ketika memberi itu, harus disertai dengan keyakinan bahwasanya apa yang kita beri ini akan mendapatkan pahala dari Allah. Harus ada keyakinan itu. Karena ada pula orang Bapak Ibu kita pernah mendengar, begandang pahalu itu Pak, membantu orang tuh, ambo tidak peduli pahalu ada pahalu itu. Ada tidak benar dengan teman? Mungkin maksudnya dia berkata itu ikhlas, tapi sebetulnya itu kesombongan. Karena kita beramal ibadah ini Bapak dan Ibu, baik sholat, mengaji, puasa, begitu pula bersedekah, harus mengharap pahala dari Allah. Ya, di sini Allah mengatakan wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dia akan dapat pahala. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan nggak usah saya beri pahala, sekalian aku beribadah nak cari pahala, lewat tolong orang lama. Ya, ada orang seperti itu. Mungkin maksudnya baik, nggak ingin dia dilihat orang ria, tidak ikhlas, tapi salah kaprah dalam statementnya atau pernyataannya. Karena Al-Quran mengatakan wasaddaqa bil husna, berinfak, bersedekah, ya, zakat, wakaf, memberikan apapun yang bisa kita berikan, diiringi dengan ketakwaan kepada Allah dan penuh harap akan Allah berikan pahala terhadap pemberiannya tersebut. Maka kata Allah, bagi orang yang telah melaksanakan itu tadi, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan. Pahala orang yang suka memberi, Allah sebut dalam ayat ini, dalam surat ini Bapak dan Ibu, Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan kebahagiaan. Jadi kunci kebahagiaan itu kata Allah, memberi, bertakwa, dan harap akan pahala Allah. 3 ya. Memberi, bertakwa, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang yang mulai pertama itu memberi dulu. Memberi. Makanya kalau orang ingin merasakan kelapangan dalam hidup, kebahagiaan, ya, selalu mendapat solusi dalam berbagai masalah, maka yang paling pertama harus dilakukan adalah sukalah memberi. Memberi tidak pasti dengan uang tadi kita kan. Yang penting memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena Allah akan lapangkan baginya, kata Allah, jalan-jalan kemudahan atau jalan-jalan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir
dan merasa dirinya telah cukup, tidak perlu lagi pertolongan Allah. Jadi dua hal ini. Pertama, bakhil. Kalau bakhil berarti tidak mau memberi orang lain. Ya. Yang kedua, wastaghna, merasa cukup. Karena tadi bakhil, ya, tidak peduli, dan kemudian merasa cukup, tidak perlu lagi pertolongan Allah. Ada orang bakhil, ya, tapi dia masih ingin pertolongan Allah. Ada orang ingin pertolongan Allah tapi bakhil, dua-duanya sama-sama tidak baik. Ya, apalagi punya sifat kedua-duanya, sudahlah bakhil, terus merasa cukup pula dengan dirinya, tidak perlu pertolongan Allah. Ada tidak orang seperti itu? Ada, ya, banyak kita lihat dalam kehidupan kita, bakhil dan tidak merasa butuh kepada pertolongan Allah. Dia merasa harta banyaknya itu dia dapatkan dengan kehebatannya sendiri, kekuatan tenaganya, pikirannya, ya, siasatnya, strateginya. Dia tidak perlu Allah. Mau saya dimarahi Allah, tidak dimarahi Allah, tidak penting, saya masih sehat, bisa berusaha mendapatkan apa yang saya inginkan. Maka kata Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan yang ketiga, ya, sama tadi, yang di atas tadi juga tiga, yang di sini juga tiga, dan tidak percaya atau mendustakan pembalasan Allah, ya, yaitu akan adanya pahala kalau mau memberi. Maka kata Allah, fasanu yassiru lil usra. Orang yang demikian, yang bakhil, tidak butuh kepada Allah dan tidak percaya terhadap pahala, maka kami akan mudahkan dimudahkan juga oleh Allah. Tapi dimudahkan untuk apa? Tadi dimudahkan untuk kemudahan, dimudahkan untuk kelapangan, kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Nah, yang sebaliknya ini, yang bakhil, yang sombong, yang tidak butuh kepada Allah dan tidak harap akan pahalanya, dimudahkan juga oleh Allah. Tapi kata Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan jalannya untuk menuju kesengsaraan. Apa artinya itu, Bapak dan Ibu? Allah akan bukakan baginya jalan-jalan maksiat yang mudah. Teraga mabuk-mabukan, aduh, si kawannya mantan, kok birlah, kok alah namanya, Pak. Aduh, si kawan mantan. Atau diundang acara pesta, tiba-tiba disodorkan minuman keras, disodorkan wanita, perempuan, ya. Dan ini musibah, Bapak. Kita dalam doa kita hendaknya kita mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina ma'siyatika kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku antara aku dengan perbuatan maksiat kepadamu sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Tidak basuh, tidak nyujuh maksiat-maksiat. Tapi sebaliknya, orang yang kedua ini kata Allah, Allah mudahkan baginya jalan-jalan untuk menuju kesengsaraan. Mungkin dia secara materi tidak sengsara, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, tapi Allah jadikan itu semua baginya sumber kesengsaraan, baik di dunia, terutama nanti di akhirat. Karena tidak ada yang abadi di dunia. Tidak ada orang yang abadi dengan hartanya yang banyak. Tidak ada orang yang abadi dengan pangkatnya. Kemarin kita lihat kasus, ada yang menyimpan di rumahnya 75 kg emas. Berapa buktinya itu? 75 kilo, okay. Nah, itu uang rupiah lo sekian triliun. Masya Allah. Tapi apa ujung-ujungnya? Ujung-ujung ini tertangkap, malu anak, istri, ya, hilang semua apa yang selama ini telah dinikmatinya tersebut. Itu baru di dunia, ya. Mudah-mudahan dia diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan kemudian, ya, dia tidak bermanfaat baginya apabila dia wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, padahal tidaklah bermanfaat baginya hartanya itu apabila telah binasa. Orang yang pelit tadi tidak mikir, tidak tahu dia bahwasanya apa yang dia bakhilkan itu tidak akan kekal baginya dan tidak bisa pula dia bawa ke dalam kuburnya, tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya apabila dia telah binasa, ya, hancur lebur dimakan tanah. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang
berhak memberikan petunjuk. Ya, barang siapa yang meminta petunjuk kepada Allah, maka Allah yang akan berikan kepadanya petunjuk. Tapi dengan syarat apa? Kita memang datang berupaya mencari petunjuk itu. Allah tidak akan kasih kalau kita malas-malasan, tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli untuk menyembahnya, lalu kasih petunjuk, lalu kita jadi orang rajin beribadah. Tidak. Allah menginginkan kita mencari dan mengejar hidayah tersebut. Maka kalau sudah nampak oleh Allah usaha seseorang, upaya seseorang untuk mencari hidayah, lalu Allah pun yang nanti akan datang berlari kepadanya untuk segera menyampaikan hidayah tersebut. Tapi kalau tidak ada upaya sedikit pun, silahkan kata Allah, yang hidayah ini tidak akan sampai kepada kalian. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya adalah milik kami akhirat itu dan dunia. Allah yang punya akhirat, Allah yang punya dunia. Kalau ingin dunia, mintalah kepada Allah. Kalau ingin akhirat, maka minta pula lah kepada Allah, karena Allah lah yang punya dunia dan Allah pula lah yang punya akhirat. Kemudian kata Allah, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, dan aku telah memperingatkan kalian wahai manusia terhadap siksaan api neraka yang talazza, menyala-nyala, yang mengaum menyala-nyala, menunggu orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. La yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang celaka. Ya, orang-orang yang celaka yaitu orang-orang yang di dunianya ingkar kepada Allah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang di dunia suka mendustakan kebenaran dan berpaling daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabu al-atqa, dan sebaliknya akan dijauhkan dari api neraka itu siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia. Siapa yang Allah maksud dengan orang yang bertakwa di sini? Dalam surah ini Allah khususkan kepada orang yang alladzi yu'ti malahu yatazakka. Banyak definisi takwa itu Bapak Ibu dalam Al-Quran, tapi salah satu definisi yang paling sering Allah sebut takwa itu adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya dari noda-noda dosa, sifat kikir dan sifat tamak. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa yang nanti akan dihindarkan dari siksa api neraka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada sesuatu nikmat apapun ya yang diharapkan dari orang lain untuk dia dibalas ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak. Dia tidak mengharapkan dari orang ucapan terima kasih, pujian, atau mungkin bahkan balasan. Tidak. Ya, dan ini harus jadi pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu. Kalau kita memberi, jangan pernah berharap pembalasan. Bahkan jangan pernah berharap orang mengucapkan terima kasih. Ada ulama mengatakan kalau kita memberi, kesal kita kalau orang tidak berterima kasih, nah itu berarti keikhlasan kita belum sampai kepada keikhlasan yang paripurna. Kan dia Pak? Ada bagi orang, tak kecewa, tak ada terima kasih. Ah, orang tak pandai terima kasih. Jadi akhirnya tak ada terima kasih. Baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk sikap. Nah, rusak hati kita, marah hati kita karena dia tidak berterima kasih. Nah, kata para ulama, ini belum sampai seseorang kepada level ikhlas yang sesungguhnya. Karena Al-Quran mengatakan di sini, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada di sisi orang yang bersedekah tadi, ya, terhadap seseorang yang dia berikan itu keinginan untuk dibalas. Baik dibalas dalam bentuk pemberian yang serupa, maupun ucapan terima kasih, maupun sikap ya tingkah laku yang sesuai dengan keinginannya. Nah, dia tidak ingin itu. Ya, asajannya berang-berang selah ya. Kalau lagi hanya berang-berang itu berang apa? Dari tolong aja ada tuh awak lo nya musuh. Awak lo nya buruk-buruk itu berang itu wajar. Tapi kalau sudah kita kasih, ya dia tidak mendekat sama kita, tidak nampak semakin menunduk ini, nah, tidak masalah. Karena memang kita memberi bukan itu tujuannya. Ya, ada pula orang Bapak Ibu kalau
niatnya bahagia itu supaya orang tuh ta'zim kayaknya, hormat kayaknya, tunduk kayaknya. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di ayat berikutnya, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali yang diharapkan ketika dia memberi tadi, fa amma man a'ta tadi, memberi dengan segala bentuknya tadi, kecuali dia hanya memberi itu karena semata-mata mencari ridho Allah, wajahnya Allah yang maha tinggi. Mencari ridho Allah, ya. Mencari cintanya Allah, ya. Mencari pahala, ya juga ada. Ya, iya. Ya, karena dalam pahala Allah itu pasti ada ridho Allah. Tidak mungkin Allah ngasih pahala kalau tidak ridho, dan tidak mungkin Allah tidak ridho kalau dia mengasih pahala. Orang yang dikasih pahala oleh Allah pasti dia ridho. Orang yang diridhoi oleh Allah pasti diberikan pahala. Dan ayat terakhir kata Allah, wala sawfa yarda, dan sungguh nanti di akhirat kata Allah dia akan diberikan balasan sampai dia ridho. Tadi di dunia dia mencari ridho Allah ketika bersedekah, berinfak, tidak mengharapkan yang lain, hanya ridho Allah. Maka di akhirat kata Allah, nanti di surga Allah akan berikan kepadanya apa saja yang dia inginkan, sampai dia pula yang menjadi ridho dengan diri. Apa yang dia minta? Alunnya kuih lain, agih tarikh malaikat kecil Allah. Tanyonyo, alen alun agih. Bidadari lah sekian banyak, istana lah sekian besar, intan emas permata lah sekian banyak, makanan segala macam buah-buahan. Tanyonyo balik kecil Allah ke malaikat. Akan dak nanalun lain. Beri dia semua, wala sawfa yarda, sampai dia betul-betul ridho. Lah ridho, Allah pueh, Allah ya Allah, Allah ridho kami. Kecil Allah, kini ambu agih cik lain nikmat yang dah ada, nikmat na lebih gadang pada itu lain. Apa nikmat tersebut? Nikmat ditampakkannya oleh Allah wajahnya yang sesungguhnya kepada penduduk surga. Masya Allah, inilah kenikmatan tertinggi yang nanti akan Allah berikan di dalam surga kepada orang-orang yang memasukinya. Yaitu yang itu diantaranya sesuai dengan pesan surah Al-Lail ini, Bapak dan Ibu, Allah berikan kepada orang-orang yang suka memberi ketika hidup di dunia, suka memberi bantuan, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi pertolongan, segala sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, maka berilah. Maka, dan tentu dengan ikhlas tadi ya, takwa, harapkan pahala Allah, tidak mengharap pujian, balasan dari manusia, kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ini mungkin tadabbur surah Al-Lail yang bisa saya berikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mengikuti perintahnya dan menjauhi pula apa-apa yang dilarangnya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mungkin sudah cukup ya. Nah, waktu ada Pak, silakan Pak, satu pertanyaan. Orang-orang tidak kenal kita bergembira ya, tapi gembira itu Ya. Tidak tenang di dalam jiwanya Pak ya. Iya. Baik Pak. Tadi kan kita mendapati dalam ayat 10 ya. Barang siapa yang bakhil dan tidak merasa butuh lagi kepada Allah, sehingga tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau pergi haji umroh, tidak mau pula apalagi baca Quran, kafir dia, malah dia bermaksiat. Wa kadzdzaba bil husna. Dan tidak percaya dengan hari pembalasan. Karena tidak percaya itu dia mabuk seenaknya, berzina seenaknya. Maka apa yang Allah berikan kepadanya? Kami akan mudahkan jalan untuknya untuk merasa sengsara. Dan itu berlaku sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Dan sengsara ini bukan materi ukurannya Pak. Mungkin dia kaya, banyak uangnya, tinggi pangkatnya, tapi yang tadi Bapak katakan, nan hatinya tidak pernah merasa tenang, nan hatinya tidak pernah merasa bahagia. Berbeda dengan orang kita lihat ya,
hidupnya hanya apa yang ada hanya untuk bisa membeli makan hari ini. Rumahnya mungkin ada, baik rumah kecil ataupun kontrak dari bulan ke bulan, tapi kalau kita lihat wajahnya, tertawanya lepas dengan anaknya, dengan istrinya, dengan tetangga bercanda ria, ya, bergurau. Siapa yang lebih bahagia dalam hal ini? Walaupun dia tidak punya harta yang banyak. Karena Allah sudah mengatakan, Allah akan mudahkan bagi orang yang beriman, bertakwa, suka memberi tadi. Allah lapangkan jalannya untuk mendapatkan kemudahan di atas dunia, apalagi nanti di akhirat. Tapi bagi yang tadi, yang seperti yang Bapak katakan tadi, Allah yang menjadikan itu. Allah yang menyempitkan hidupnya, menyempitkan hatinya, sehingga dia tidak lagi merasakan kebahagiaan di tengah berlimpahnya harta yang dia miliki. Gitu Pak ya? Wallah. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu yang memisahkan kita cukupkan dulu pertemuan sampai pada hari ini. Insya Allah, jika umur panjang, sehat badan, Allah perjumpakan kita lagi di awal bulan September nanti. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.